Saya sempat protes juga sama Pak Wali. Kenapa saya ditempatkan di situ Pak Wali? Ternyata kerja-kerja kemanusiaan itu kecanduan juga. Di Makassar ini kan sebetulnya biar hujan keras tidak masalah. Kenapa bisa banjir? Karena pada justru saya lihat ini BPBD yang sangat berat tantangannya karena kami tidak ada libur, Bos. Oh, tidak ada libur. Sekarang kita canangkan itu namanya Kaltana, Kelurahan Tangguh Bencana. Pekerjaan paling banyak di BPBD itu adalah di bidang kesiapsiagaan dan pencegahan. Justru sebelum bencana datang, BPBD datang, itu sibuk sekali. Iya, masyarakat ini mereka langsung buang ke kanal sampahnya atau mungkin dia sembunyi kalau malam. Karena dia berharap pasti jalan airnya. Dalam kebencanaan itu bukan satu-satu. Kita adalah tim gabungan. Tidak ada yang sempurna, Pak. Tidak bisa kita atur besok. Kita cukup lakukan yang terbaik hari ini. Getarkan itu kebaikan, pikirkan yang baik karena pikiranmu adalah nasibmu. Dari 100% orang, cuma 5% orang yang diselamatkan oleh petugas. 95% yang lainnya diselamatkan oleh siapa? Yang pertama adalah saatnya bilang kamu kelas. Hey, kembali lagi di Kamu Kelas Podcast bersama saya Rizal Jamal. Kita sudah mengetahui bersama bahwa ke depan ini kita akan mengalami krisis yang cukup panjang, namanya Godzilla El Nino atau kekeringan yang parah. Tentu dari situ selalu kita lihat di Indonesia, di negara kita, di kota kita khususnya di Makassar, pasti akan banyak bermunculan bencana-bencana lain selain kekeringan. Sebutlah misalnya kebakaran atau mungkin bencana-bencana yang di luar prediksi. Nah, kali ini kita betul-betul mau selamat, bisa menyiapkan mitigasi awal atau paling tidak literasi tentang bencana ini harus penting. Dan kali ini sudah hadir teman saya punya Kakanda. Beliau adalah sosok yang sangat saya kagumi dan menjadi mentor saya dalam dunia training. Kebetulan beliau menjadi ditugaskan oleh Wali Kota Makassar Bapak Munafri Arifudin menjadi salah satu pemimpin untuk menangani bencana di Kota Makassar khususnya. Siapa orangnya? Dan mari kita sambut melalui sebuah pantun. Bunga mawar, bunga melati, kedua bunga sangatlah mekar. Sungguh senang rasanya hati sudah datang Kepala BPBD Makassar, Kakak Fadli Tahar. Assalamualaikum. Makasih banyak sudah diundang ke sini. Bangga kita di sini nih. Begitu kali? Iya. Alhamdulillah. Yang di sini yang diundang itu tidak kan. Wali kota, bupati. Semua berkelas. DPR RI. Iya. Apalah kita ini. Amin. Tentu kandaku ahli di bidang tertentu, berkelas di bidang tertentu. Kak, apa kabar Kak? Sehat Kak ya? Alhamdulillah sehat. Sebelum ke sini Kak, apa tadi kegiatan? Saya ada secara langsungnya di kantor itu atau apa itu? Jadi tadi itu ada apel kesiapsiagaan dalam rangka memperingati Hari Kesiapsiagaan Nasional, HKN, Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional. Tujuannya apa Kak? Jadi itu diperingati setiap tahun. Seluruh Indonesia. Baik. Ya, jadi itu adalah momen seperti kalau bilang ulang tahunnya BPBD. Lebarannya lah ya. Iya, lebaran. Luar biasa. Kak izin Kak, kemarin ini banyak komen di media sosial, di Instagram apa segala macam. Ini kan orang akhirnya cemas, takut, khawatir. Bahkan yang paling parah kemarin adalah panic buying. Di mana orang sudah siap-siap sepertinya akan mati listrik 1 minggu, emas naik, orang tarik tunai semua dan sebagainya. Ini kan bagian daripada kegelisahan yang akhirnya nanti bisa menjadi bencana sosial, bencana alam dan seterusnya. Nah, tapi sebelum ke situ Kak, saya mau tahu dulu ini Kak. Ini kan orange ini Kak. Apa bedanya ini kodong BPBD? Artinya Kak BPBD Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Daerah. Kak, ada juga BNPT, ada juga Basarnas. Ini apa ini Kak? Banyak sekali, baru masih banyak orang juga tidak selamat dari bencana. Jadi yang pertama itu adalah BPBD. Jadi di Makassar itu ada dinas namanya Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Nah, dia ini bertanggung jawab kepada 2 patronnya. Yang pertama secara teknis itu bertanggung jawab kepada BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Jadi dia itu BPBD itu perpanjangan tangan daripada BNPB di semua kabupaten kota. Berarti provinsi. induknya. Iya. Yang kedua dia bertanggung jawab kepada Kemendagri, dalam hal ini administrasi kewilayahan. Ya, jadi dia secara administrasi bertanggung jawab kepada Kemendagri. Secara teknis pekerjaan kegiatan bertanggung jawab kepada BNPB. Jadi 2 bosnya. Dua bosnya. Kemendagri dan BNPB. Ya. Terus dalam kebencanaan itu ada beberapa shelter. Jadi kita ketahui kalau perpanjangan tangan daripada BNPB atau BPBD di sebuah kabupaten kota dan provinsi, BPBD itu pada saat tangan darurat dia berfungsi sebagai komando.
dalam kebencanaan pada saat tanggap darurat ya. Jadi dia membahas semua stakeholder, TNI, Polri, Basarnas, BMKG dan sebagainya. Nah, dalam kebencanaan tanggap darurat itu ada beberapa bagian-bagian atau shelter. Jadi kami komando secara utuh, tetapi ada shelter-shelter. Untuk shelter data dan informasi ada BMKG di situ. Oh, BMKG tahu, benar. Untuk shelter pemulihan dengan khusus kepada bahan makanan ada dinas sosial di situ. Baik. Untuk shelter SAR dan pencarian ada Basarnas di situ. Untuk shelter pemulihan ada dinas PU di situ. Nah, secara keseluruhan mereka menangani shelter-shelter masing-masing. Kami BPBD membackup seperti contoh dinas sosial untuk penanganan pengungsian khususnya dalam bahan makanan. Mereka punya mobil dapur. Kami juga punya. Kita punya mobil dapur untuk membackup dia. Tetapi kami mengetahui secara keseluruhan. Termasuk untuk sektor keamanan, shelter keamanan ada TNI Polri di dalamnya. Ya. Jadi secara mereka punya bagian-bagian. Jadi pada saat tanggap darurat kami yang leading sektor dalam hal kebencanaan. Leading sektornya adalah BPBD. Untuk shelter kebakaran ada dinas pemadam kebakaran. Begitu. Dia ada shelter. Nah, kalau Basarnas, Kak? Basarnas itu shelter untuk pencarian korban. Pencarian. Dia SAR nasional, Badan SAR nasional. Dia di shelter pencarian. Pencarian korban begitu. Jadi berarti meninggal orang di baru berfungsi. Bisa jadi Kang. Bisa jadi orang Kang penyelamatan bisa jadi belum. Kadang orang berpikir untuk pencarian padahal itu kan termasuk gagal kalau dia sudah sudah meninggal. Ya. Baik, kita berharap untuk kita bisa penyelamatan, artinya evakuasi orang yang masih hidup. Baik. Kak Fadli, saya panggil kakak nih. Kak Fadli, Pak Fadli. Saya ini cukup termasuk orang yang kaget Anda ditempatkan oleh wali kota di sini. Karena sepengetahuan saya ini luar biasa, kita seorang trainer punya profesi di luar daripada profesi negara. Walaupun kepentingan negara juga di sana itu untuk mengembangkan sumber daya manusia. Apakah BPBD Anda ditempatkan BPBD ini sudah berapa lama lagi, Kak? Sudah 6 bulan. Sudah 6 bulan. Ini menyala-menyala setelah BPBD ini terang, bersinar karena Anda turun langsung dan Anda juga aktif di media sosial. Sebenarnya Anda melihat selama ini BPBD di mana kendalanya atau apa saja sebenarnya masalah-masalah sehingga wali kota mempercayakan kita di situ. Jadi kalau saya mau cerita sedikit, saya ditempatkan di BPBD itu termasuk kaget juga saya. Kaget juga saya. Orang-orang juga sempat ada teman-teman dekat saya. Kok kamu ditempatkan di situ? Artinya dianggap kita tidak punya kapasitas. Iya, seperti itulah mungkin atau orang mungkin tidak cocok dengan karakter saya kan seperti itu. Jadi saya berpikir cuma setelah beberapa lama saya lihat kita lihat di BPBD artinya bukan dari saya, ada beberapa teman-teman cerita sekarang ini saya lihat BPBD semula dikenal dan sebagainya. Dan saya juga mulai tertarik dan senang karena saya kan ini kan komando. Jadi saya berpikir dari saya seorang dari dinas seperti kebudayaan dan sebagainya saya dikasih seperti itu. Dan sekarang alhamdulillah banyak yang perubahan telah kami buat, termasuk peningkatan kapasitas anggota dan bagaimana kerja-kerjaan sudah bagus. Jadi awalnya itu saya sempat protes juga sama Pak Wali. Protes sama Pak Wali? Ya, protes dalam hal bukan seperti bagaimana. Saya sempat kenapa saya ditempatkan di situ Pak Wali? Saya kan bingung juga saya ini BPBD. Terus Pak Wali bilang, saya mudah-mudahan saya tidak salah. Saya selalu biasanya menempatkan orang di tempat yang benar. Jadi saya diam saja. Saya ikuti saja. Mungkin ini yang terbaik. Seperti itu. Jadi sekarang Pak Wali itu sekarang dia selalu ulang-ulang itu. Jadi 4 bulan kemudian beliau panggil saya. Sekarang saya kasih pindah kau. Saya tempatkan kau yang dinas yang bagus, yang besar. Tapi saya bilang, enggak usah Pak Wali. Karena kan baru berapa bulan dan terlanjut terus saya sudah suka. Ternyata kerja-kerja kemanusiaan itu kecanduan juga. Kerja-kerja kemanusiaan kecanduan itu juga. Kecanduan. Iya, dan ada memang artinya sesuatu yang sangat menyenangkan. Bagaimana kepuasan saat membantu orang dan sebagainya. Ya. Jadi saya enggak ini lagi. Jadi orang selalu tanya saya, sekarang BPBD bagus. Kau hebat dan sebagainya. Saya bilang sebetulnya bukan saya yang hebat. Pak Wali Kota yang hebat. Saya bilang, bukan saya ini mau supaya Pak Wali Kota artinya ini, bukan. Memang faktanya seperti itu. Artinya Pak Wali Kota tahu ternyata saya mampu di situ. Saya bisa di situ. Artinya saya bisa mengangkat kapasitas anggota, mulai memberi semangat kepada anggota. Dan saya kan praktisi juga hipnobawah sadar, hipnosis. Hipnosis dan saya juga trainer hipnosis. Ternyata
apalagi kami punya pendidikan juga kan. Saya khusus apalagi sumber daya manusia. S3 sumber daya manusia kemarin. Dan ternyata ilmu saya mulai praktekkan di situ. Dan alhamdulillah sekarang ya sudah lumayan lah terlihat. Jadi saya katakan sama orang, sebenarnya yang hebat itu Pak Wali. Pak Wali karena dia bisa tahu, dia bisa saya di situ, menempatkan saya di situ dan alhamdulillah ya bisa lah. Tapi begini Pak Kaban, kan kita tahu lah Makassar ini kan keras. Iya. Bencananya bukan hanya soal bencana alam, Bos. Iya, bencana sosial juga ada di sana. Dan rata-rata memang tempat biasa orang melampiaskan, meluapkan kekesalannya ketika kemudian ada bencana ini salah satunya ada di BPBD. Bagaimana Anda melihat ini, menanggapi ini, melihat situasi masyarakat Makassar kan yang heterogen Kak tuh? Bercampur berbagai macam suku, ras dan agama di sini. Sejauh ini dalam memimpin BPBD Makassar belum ada kendala yang terlalu terlihat Kak, atau sudah dirasa kayaknya enak di sini karena tidak terlalu berat di tantangannya? Justru saya lihat ini BPBD yang sangat berat tantangannya karena kami tidak ada libur, Bos. Oh, tidak ada libur. Kita dan bencana tidak bisa ditahu harinya. Dan bencana tidak mengenal libur. Bisa nggak saya bilang sama dulu izin dulu Pak, tidak masuk. Kalau tiba-tiba tengah malam, apalagi tengah malam datang banjir. Yang ada diperlukan adalah kita harus siaga, kita harus siap dalam kebencanaan ini. Jadi saya lihat ini unik juga sebetulnya bencana ini. Mengenai itu Kak. Jadi saya lihat ini bencana ini. Ya kecanduan juga orang seperti itu. Artinya kita kan bekerja untuk mengabdi. Masya Allah. Jadi ada fakta menarik sebetulnya dalam kebencanaan ini yang saya lihat selama saya sini. Dari 100% orang, cuma 5% orang yang diselamatkan oleh petugas. Hasil apa ini Kak? Riset atau apa? Iya. Hasil riset. Iya, dari 100 orang yang terdapat bencana, hanya 5% diselamatkan oleh petugas seperti BPBD. 95% yang lainnya diselamatkan oleh siapa? Yang pertama adalah diri mereka sendiri. Yang kedua adalah tetangganya. Yang ketiga adalah masyarakat setempat. Kenapa seperti itu? Karena kami BPBD ini, kami petugas ini harus punya waktu untuk sampai di lokasi. Sedangkan kita tahu 1 detik, 1 menit itu berharga untuk 1 keselamatan nyawa. Artinya begini, yang bisa menangani kebencanaan itu secara langsung, yang bisa itu masyarakat itu sendiri. Artinya yang bisa menangani, mencegah, mengantisipasi masyarakat itu sendiri. Ya, artinya sekarang berarti fungsinya adalah bagaimana mengajarkan, mengedukasi mereka tentang bagaimana kesiapsiagaan itu, bagaimana pencegahan itu, bagaimana penanganan bencana itu. Seperti kita katakan, bencana banjir beda penanganannya, bencana kebakaran beda penanggulangannya, bencana apalagi gempa, angin kencang kan semua beda seperti itu. Nah, jadi saya berpikir bahwa sekarang ini sebetulnya bagaimanapun hebatnya kita, bagaimanapun hebatnya petugas, tidak bisa kalau sendiri. Masyarakat selama ini sebagai subjek, sebagai korban terdapatnya. Sekarang kita harus memberikan edukasi ke masyarakat, membuat tatanan masyarakat supaya mereka bukan lagi sebagai objek, tapi juga berfungsi sekaligus sebagai subjek dalam satu kebencanaan. Nah, bagaimana langkahnya itu Kak? Memberikan masyarakat edukasi, apa langkahnya, apa outputnya edukasinya? Jadi mereka itu harus kita bekali tentang bagaimana penanganan bencana. Pertolongan pertama kayak begitu Kak? Pertolongan pertama seperti itu ya. Contoh mungkin untuk kebakaran. Ya, kebakaran itu kan ada rumusnya. Kalau kita berdiri pada yang membunuh kebakaran itu kan sebenarnya bukan api. Seperti penyelenggaraan kemarin di DPRD Makassar. Hampir semua korban kita terlibat juga di situ. Ya, anggota kami semua yang ini. Tentu saya dibantu dengan stakeholder lain kan. Tapi hampir semua kami yang bawa ke rumah sakit dan sebagainya. Dari 3 yang meninggal itu, jadi cuma tidak ada yang terbakar. Jadi mereka meninggal dulu baru terbakar. Mereka semua dibunuh oleh apa? Asap beracun yang hitam itu kan. Nah, sebenarnya mereka itu rata-rata orang terbakar itu mereka sudah meninggal baru terbakar. Penyebabnya adalah asap. Jadi untuk kebakaran itu ya kita harus tiarap jalan. Kebakaran orang harus tiarap karena asap itu 30 cm ke atas. Itu asap beracun itu. Ke bawah dia tidak ada. Jadi kita harus merayap. Bagus tahu ini. Sama dengan juga kayak semacam gempa. Gempa kan harus kita menunduk di bawah meja. Jadi beda-beda penanganannya. Setiap bencana beda-beda penanganannya. Itu harus kita edukasi ke masyarakat sebagai langkah awal. Supaya mereka bisa melakukan pertolongan pertama pada diri sendiri, tetangganya atau yang lain. Nah, nanti kami akan datang membawa apalagi pertolongan biasanya kan sudah ada korban dan sebagainya.
Jadi setelah itu, jadi saya apa yang saya lakukan? Saya membentuk kelompok-kelompok masyarakat. Kami kan kebencanaan itu kan banyak yang apalagi yang bisa bantu kita, stakeholder, relawan dan sebagainya. Betul. Nah, relawan ada PMI, ada apalagi dompet dua apa, betul. ada rumah sakit dan sebagainya. Kan ada Basnas, ada relawan-relawan lain lagi kan, potensi-potensi dan sebagainya. Nah, saya berpikir saya harus membentuk ini kelompok-kelompok masyarakat seperti yang sekarang kita canangkan itu namanya Kaltana. Kelurahan Tangguh Bencana. Jadi masyarakat itu kita edukasi mereka. Kita edukasi untuk menolong masyarakat sekitar. Kita bekali dia dengan peralatan. Kita bekali mereka dengan alat-alat sehingga contoh ada pohon tumbang, mereka nanti yang sendiri yang ini, yang apalagi yang bisa langsung action. Contoh ada semacam apalagi seperti dalam mitigasi kita bisa pakai juga mereka. Seperti kan sebenarnya bencana alam itu kan sebetulnya dikira dari alam, padahal itu awal dari manusia sendiri sebetulnya. Seperti contoh banjir kan karena apa? Tersumbat sampah. Itulah kenapa tahun ini tidak ada, karena Pak Wali rajin semua stakeholder saya melakukan pembersihan, normalisasi kanal dan sebagainya. Pak Wali rajin melakukan seperti. Jadi sekarang ini ada beberapa memang kemarin kami sempat turun langsung dengan respon cepat, karena di bencana itu dua modalnya, cepat dan sabar. Modalnya teman-teman di lapangan ini respon cepat dan sabar. Bagaimana bentuk konkretnya cepat? Kalau ditelepon berapa lama sampai? Jadi saya tekankan anggota 7 menit harus di lokasi. 7 menit. 7 menit harus di lokasi. Dari manapun titiknya? Iya, dari manapun titiknya. Karena kami ada di Makassar ini, kita ada 3 posko. 3 posko yang cukup besar juga, seperti di ujung tol itu ada ujung tanah. Di situ. Ya, ada yang warna orange itu yang di ujung itu betul. Di Tamalanre juga ada. Di Manggala juga ada. Nah, posko induk kami itu di Kerung-Kerung. Ya, posko PB namanya. Di situlah induknya. Posko bencana, posko induk. Berarti kecepatan menjadi sangat penting sekali, Kak ya. Nah, di setiap posko-posko itu ada anggota kami sudah siap. 24 jam. Jengki ini 24 jam. 24 jam bisa. Biasanya kan 24 jam tulisan aja, retorika saja itu 24 Jadi, jam. Kakak Rizal bisa sidak. Bisa siap. Ini. Ya. Bisa sidak. Itu sip-sipan atau bagaimana? Sip-sipan. Ya. Berarti besar-besar gajinya teman-teman di BPBD di? Ya, kalau lebih sama lah dengan lain. Tapi porsi kerjanya waktunya lebih banyak. Ya, berarti memang modalnya adalah betul-betul karena jiwa kemanusiaan. Jadi Masya Allah. Sebenarnya kalau kita senang, bahagia di situ kan sebenarnya uang di belakang. Karena kalau pikiran saya begini, orang cari uang untuk apa? Ada uang untuk bahagia. Nah, kalau sudah bahagia memang buat apa lagi kan, seperti itu. Seperti cukup lah semua. Pada cukup lah. Mau beli mobil ada, mau beli. Kan kalau sabar tadi Pak Kaban. Ya. Sabar itu maksudnya kayak gimana? Kita harus sabar. Artinya saya selalu tekan ke anggota, yang paling penting adalah kapasitas anggota. Saya latih mereka di marinir. Semua anggota saya latih di marinir. Saya masukkan diklat, latdas. Bentuk latihannya fisik berarti? Fisik. Kenapa fisik menjadi utama? Nah, saya katakan kepada mereka, saya buat kalian di sini bukan untuk membuat kelihatan jadi hebat, jadi kuat. Tapi saya mau kalian masih bertahan di antara semua sudah lari. Karena fungsi kita begitu. Dalam kebencanaan itu orang lari menghindar bencana, kami BPBD harus mendekati bencana itu. Jadi saya ingin kalian semua kuat. Kalian bukan karena saya mau buat supaya kalian kuat, bukan. Saya ingin kalian di antara semua orang sudah pergi, kalian masih bisa bertahan di situ. Artinya ketahanan yang paling kami itu. Dan ketahanan itu apa kuncinya? Sabar. Kita harus sabar melihat bagaimana masyarakat yang pada saat ada kebakaran mereka yang duluan emosi, pada saat ada banjir mereka menyalahkan yang lain-lain dan sebagainya. Kita harus sabar, ya. Kan sudah jelas. Innallaha ma'as-sabirin, Allah bersabar yang sabar. Ya, seperti itu. Jadi modalnya cuma 2 saja. Cepat dan respon cepat dan sabar. Jadi sebetulnya masyarakat tidak butuh jawaban dalam setiap kebencananya. Apa yang mereka butuh masyarakat? Respon cepat. Hadir di lokasi. Ada di lapangan. Karena Pak Wali pesannya jelas sekali. Apa itu? Masyarakat
dia selalu katakan kepada saya, yang dibutuhkan masyarakat bukan jawaban daripada semua masalahnya. Yang dibutuhkan adalah respon cepat, Pak. Jadi tidak usah jawab, langsung jalan saja. Iya, seperti itu. Karena itu yang dibutuhkan masyarakat. Kalau hadir paling tidak minimal perasaannya tenang dan merasa ada yang temani. Iya. Nah, itu kira-kira. Jadi kalau ada kejadian, saya bilang anggota, tidak usah tunggu mobil, langsung ada motor, langsung jalan. Yang penting kalian harus sampai duluan di lokasi. Memberi mereka minimal, kalau tidak ya kita memberi, karena dalam kebencanaan itu sebetulnya yang biasa menyusahkan itu masalah kepanikan. Ada kebakaran cuma berteriak saja dan sebagainya. Betul. Nah, itu saja masalah sebetulnya. Tapi kalau kita sudah edukasi mereka, kita kan radio edukasi model anak sampai. Bentuk apa itu edukasi Pak? Edukasi ya, kita mengenalkan maksudnya sosialisasi, ceramah gitu, macam-macam. Ya, kita langsung turun masyarakat. Kalau untuk sekarang kita ada inovasi di kantor namanya Selamatkan anak lewat afirmasi aman bencana. Jadi kita panggil anak-anak mulai dari PAUD, SD, SMP. Diajar itu, dilatih itu. Ya, kita di sana kami pakai PR. Jadi mereka rasakan sensasi kebencanaan itu dan semua kebencanaan itu dengan PR. Jadi mereka rasakan sensasinya. Rasakan langsung ini. Setelah dia lihat, rasakan, kita kasih coba lagi di realitanya. Dia lihat langsung. Dia lakukan langsung. Ada halan rintang, ada flying fox di kantor. Jadi mereka belajar tentang kebencanaan itu dengan riang gembira. Nah, pada saat mereka pada saat ada bencana, mereka tidak panik lagi. Mereka tahu kok, mereka cuma kata-kata, ini sudah sering saya lakukan. Karena pada saat ada sesuatu, jangankan seperti itu. Sesuatu itu kalau dibayangkan saja berapa kali, itu kan repetisi masuk di bawah sadar, maka kita sudah merasa terbiasa. Jadi pada saat bencana banjir, kebakaran, mereka sudah tahu cara penanggulangannya. Seperti ini. Mereka bisa mengajar juga teman-temannya. Nah, karena itu intinya sebenarnya bagaimana dulu menyelamatkan diri sendiri. Seperti data tadi yang kita sampaikan bahwa ternyata dari 100 orang 5% yang bisa diselamatkan oleh petugas. Nah, ini pentingnya. Seperti kayak di Jepang sila itu Kak, anak-anak itu memang diperlihatkan misalnya kecelakaan motor. Kalau begini jangkau balap-balap. Seperti ada gempa, begini caranya. Betul. Benar. Mereka harus bukan lagi sebagai objek, tetapi juga sebagai subjek dalam kebencanaan. Bukan hanya sebagai objek pelaku juga. Bisa menyelamatkan dirinya, sendiri. Orang lain juga. Seperti yang terjadi baru-baru di Makassar kemarin kan, kebakaran beberapa gedung kita ini. Harusnya disitulah pentingnya memang adalah pemahaman tentang kebencanaan, kesiapsiagaan. Jadi kami ini kan dalam kebakaran itu ikut serta jasa anggota, kita ada fungsinya. Kebakaran memang ada pemadam kebakaran, ada ini pemadam kebakaran. Kami BPBD harus duluan sampai di lokasi untuk mengamankan dan sebagainya, karena kami kan ada yang cedera, ada yang ini. Kami kan punya ambulans juga. Jadi kami ada tim medis juga. Jadi kita sampai di lokasi. Ada yang perlu diselamatkan cepat. Nah, itu saat kedaruratan. Nah, pada saat itu anggota saya setelah itu aman, dia akan selesai pemadaman, dia asesmen. Asesmen. Mendata semua, berapa jumlah korban, berapa ini, apa yang perlu kita. Apa yang dibutuhkan. Setelah itu 1 jam kemudian, 1 sampai 2 jam. Setelah kebakaran itu apakah itu tengah malam, apakah pagi hari, kita enggak tahu. Yang penting saya pasti anggota 2 jam setelah itu bantuan kedaruratan dan logistik harus sampai di lokasi. Apa itu bantuan kedaruratan dan logistik? Obat-obatan. Apalagi selimut, tenda, terpal, baju kaos, dan apa-apa yang dibutuhkan langsung pada saat kebakaran. Artinya kita mau mereka survive. Nah, setelah itu, setelah mereka lengkap, kita ada tempat nginapnya dan sebagainya, kita buatkan lagi tenda untuk ini, dan semua sudah kita rasa sudah mereka bisa terlayani dengan baik. Besoknya akan turun lagi, kita punya namanya bidang rekonstruksi dan rehabilitasi. Dari asesmen tadi ini, besok pagi mereka akan turunkan lagi bantuan bahan-bahan konstruksi, sem, paku, spandek, balok. BPBD yang membangun itu. Iya, BPBD. Mereka memberikan bahan-bahan konstruksi. Harus serba jago berarti orang ini. Jadi kita kadang untuk bantuannya harus secara proporsional, berdasarkan asesmen semalam. Sesuai asesmen. Baru datanglah bidang ini. Datang bidang ini membawa bantuannya. Baik. Jadi bantuan namanya bahan bahan konstruksi. Jadi termasuk bahan-bahan konstruksi, seng apa semua, spandek, balok, balok kayu, paku. Jadi kita beri secara proporsional. Berapa jumlah rumah, berapa jumlah ini kita bantu mereka. Baik.
Pak Kaban, sebelum kita masuk ke arahan Pak Wali, kan agak kencang arahnya Pak Wali beberapa minggu terakhir saya lihat ini. Sebenarnya kalau saya tanya gini Pak Kaban, apa saja bencana yang paling sedikit mengkhawatirkan di Makassar ini? Kalau saya minta tiga sebut, apa yang langsung ada di kepala tak? Kalau saya mau perlu diantisipasi oleh warga. Jadi dari semua kebencanaan itu, kita sebenarnya sudah punya petunjuk teknisnya. Yang namanya RENKON, rencana kontingensi. Kontingensi. Kontingensi itu kita buat semua kerjasama dengan berupa dokumen, kerjasama dengan praktisi seperti Unhas dan sebagainya. Berarti hasil riset. Iya, dokumen kontingensi namanya dokumen kontingensi RENKON, rencana kontingensi. Jadi contoh kebakaran, kekeringan, angin kencang, banjir rob. Banjir itu sudah kita punya semua. Termasuk kekeringan ini, kita sudah punya RENKONnya. Ada RENKONnya. Tahun lalu kita sudah punya. Apa itu isinya RENKON? Rencana kontingensi itu adalah petunjuk teknis pada saat bencana itu datang. Seperti sekarang bencana kekeringan, kami sudah punya master plan. Berapa yang perlu kita ini, berapa yang ini. Karena kalau kekeringan, contohnya kekeringan ini kan biasanya itu ini kan El Nino, El Nino Godzilla. Apa itu El Nino? El Nino adalah kenaikan suhu permukaan air laut di Samudra Atlantik bagian tengah dan timur. Kenaikan suhu permukaan air laut. Dan karena secara global dampaknya sangat besar, distilahkanlah Godzilla. Jadi Godzilla ini bukan ilmiah, ilmiah ini. Cuma karena Godzilla itu kadang binatang yang besar dan mengamuk, jadi kasihlah media namanya Godzilla. Jadi bukan ilmiah itu yang benar itu adalah El Nino saja secara ilmiah. Tapi El Nino Godzilla itu cuma istilah daripada teman-teman media untuk memberikan. Bukan ilmiah, menambahkan bahwa penting diperhatikan ini. Ya, kita melihat riwayatnya. Biasanya itu La Nina baru El Nino. Jadi dingin, banjir, baru El Nino. Tahun 2097-98. La Nina, El Nino. 2015, 16 El Nino La Nino. Terakhir kekeringan tapi tidak sampai kita di 2023 kita ada kekeringan juga. Betul. Sebenarnya apa sih itu La Nino? Saya coba artinya kita perjelas lagi. El Nino adalah kenaikan suhu permukaan laut. El Nino kalau istilahnya seperti ini. Di saat permukaan air laut memanas dan bumi mengering, itulah El Nino. Di saat permukaan laut mendingin, langit menangis, itulah La Nina. Tapi kita sebagai tidak bisa menyalahkan siapa-siapa, tidak bisa menyalahkan alam. Yang ada adalah kita yang ini yang harus siap, karena bencana itu bisa datang kapan saja. Kita ini yang kita perlukan adalah harus siap. Nah itulah yang kita sebenarnya kadang orang bilang ini BPBD nanti bencana, habis bekerja tidak banjir lagi, nanti ada bencana baru kerja. Padahal pekerjaan paling banyak di BPBD itu adalah di bidang kesiapsiagaan dan pencegahan. Justru sebelum bencana datang, BPBD itu sibuk sekali. Iya, banyak kegiatan perlu kita lakukan. Kita buat mitigasi. Baru saya tahu juga ini. Itu justru 50% pekerjaan di situ. Di saat kesiapsiagaan. Seperti kemarin ada beberapa teman-teman, BPBD kenapa lagi ambil sampah di kanal itu? Itu juga betul. Sempat lagi saya bilang itu adalah salah satu mitigasi bencana banjir. Iya. Jadi di Makassar ini kan sebetulnya biar hujan keras tidak masalah. Maksudnya? Air ini kan tidak banjir maksudnya? Iya. Kenapa bisa banjir? Karena pada saat ini air tidak ada keluarannya. Tidak ada keluarannya, artinya tidak keluar. Artinya kenapa bisa tidak keluar? Karena tersumbat. Saya identifikasi contoh kayak kemarin Jalan Sermani, kenapa tersumbat? Ternyata dia ada beberapa penduduk, dia semen bangunannya itu gotnya di semen kecil. Ada juga yang tersumbat dan sebagainya. Ada karena sampah dan sebagainya. Itulah yang membuat sebenarnya berapapun hujannya, tapi kalau lancar keluar, pasti akan ini. Berarti Anda bisa menjamin ini kalau Makassar kena hujan ini, Anda menjamin bahwa Makassar tidak banjir? Makassar tidak banjir. Kita harus ada beberapa titik-titik saya lihat seperti di Kelurahan Jongaya, di Kelurahan Batu Raya. Saya ikuti itu. Ternyata mereka semua air terputar, tidak keluar. Itulah yang menyebabkan sampai biasa baru hujan 1 jam sudah naik sampai pinggang. Terus lama turunnya karena mau keluar kemana? Karena tidak. Sebenarnya kalau salurannya bagus kan langsung. Enggak, lama pasti karena mengalir kan. Salurannya membuat saluran tidak mengalir ini karena sampah. Paling sampah dengan saluran yang tersumbat, artinya kadang masyarakat membangun di situ tertutup aliran air. Jadi saya bilang yang kita perlukan adalah normalisasi
kita warga harus sadar. Jadi ada juga fenomena yang menarik. Kemarin saya turun itu, kita turun di Sungai Kariwisi, di Mamajang. Kami ada kemarin sempat itu, kami langsung turun karena belum cukup 3 jam, tiba-tiba kanal Kariwisi itu sudah penuh sampah. Sudah penuh sampah. Oh ternyata menurut katanya penduduk dari seberang sampahnya. Jadi ini sampah mengalir dari Kecamatan Makassar, mengalir. Nah, jadi ternyata sampah itu dari mereka sendiri. Artinya begini, masyarakat ini pada saat tengah malam dan sebagainya mereka langsung buang ke kanal sampahnya, atau mungkin dia sembunyi kalau malam. Karena dia berharap pasti jalan airnya. Nah, jadi tidak ada tanggung jawab. Mungkin dia sembunyi, buang saja. Jadi saya lihat ada yang paling bagus itu adalah buatkan dia semacam barier sampah. Jadi seperti itu, kalau ada sampah ya tertahan air jalan. Jadi pertama masyarakat tidak akan buang sampah lagi di situ, karena pasti tinggal di situ depan rumahnya. Dan kalau banyak sampah situ berarti kau tanggung jawab di situ. Jadi kalau bisa semua sampah-sampah di kecamatan ini, di kelurahan, kalau kita buatkan barier masing-masing batas kelurahan sampah. Jadi tanggung jawab kamu dong di situ, bersihkan. Dan satu lagi, masyarakat tidak akan berani buang sampah di depan rumahnya dan kanal. Akan berdampak tinggal di situ. Benar. Kalau ini sekarang kalau jalan, buang saja, nanti jalan ke atas. Kasihan yang di atas. Baik. Seperti itu. Jadi lebih ada mungkin bagusnya setiap kelurahan kecamatan itu ya buat barier masing-masing supaya kelihatan ini sampah dari mana. Kalau kamu banyak sampah bos, bersihkan kok, Pak. Oke. Pak Kaban, ini terkait dengan El Nino, Pak Kaban. Ini bagaimana ini? Kami harus bagaimana di Makassar ini, guys? Kering, tidak jalan air. Itulah saya juga apa yang kita lakukan ini? Media ini saya panik sekali semua. Artinya kita media yang panik. Artinya masyarakat yang panik. Jadi artinya mereka El Nino, Godzilla sama kita tidak tahu ini bagaimana. Jadi itulah tugas kami sebagai pemerintah. Saya pastikan masyarakat jangan panik. Kita sudah punya rankon, kita sudah punya master plan, kita punya stakeholder semua sudah siap. Kita punya bantuan, dan kebijakan itu menarik. Mereka akan ada bantuan dari BUMN, dari swasta, dan kalau tangga darurat ada BTT dan sebagainya, ada bantuan dari BNPB. Tapi kan itu hanya pada saat terjadi. Kalau maksudnya persiapan ini yang harus kita lakukan apa nih Pak Kaban? Ya, itulah saya tahu pentingnya mitigasi. Nah, contoh sekarang kita coba angkat kekeringan ya. Iya, kekeringan. Kekeringan itu kan orang berpikir kering ini tidak ada air. Kita pemerintah ini harus melihat dulu sebetulnya kalau bencana kekeringan apa sih efeknya? Kita harus pahami dulu apa bencana, apa yang terjadi. Jangan kita lihat kekeringan saja. Apa yang terjadi kalau kekeringan? Yang pertama adalah krisis air. Susah dapat air, sudah jelas itu. Sudah jelas. Yang kedua adalah kebakaran. Itu yang paling menakutkan. Nah, kenapa kebakaran? Karena suhu permukaan laut, cuaca. Suhu kan udara panas. Gampang tercipta api, gampang merambat, berarti akan banyak kebakaran kemungkinan. Ditambah lagi angin kencang. Ya. Ditambah lagi angin kencang lagi kan. Ya. Itu yang kedua terjadi. Yang ketiga apa terjadi? Gangguan kesehatan. Betul. Itu harus kita pikirkan. Jangan nanti pada saat ada gangguan apa yang terjadi semua gangguan seperti contoh ISPA. Gangguan pernapasan, TBC dan sebagainya akan banyak nanti karena suhu udara. Gampang berpindah juga dan sebagainya. Betul. Bagaimana kalau kita tidak siap? Nanti ada banyak penyakit baru kita cari obat. Nah, sekarang ini itulah fungsinya Pak Wali dalam hal ini BPBD sebagai komando SKPB Satuan Komando Penanggulangan Darurat Bencana. Kita sudah siapkan semua. Kita bentuk tim. Nanti ini pada saat kekeringan ini bukan cuma krisis air, Bos. Bukan cuma kekurangan air, bukan cuma tanah yang kering. Tapi ada seperti kebakaran, ada gangguan kesehatan. Gangguan kesehatan apa yang kita harus siapkan obat memang sekarang. Kita harus siapkan fungsi kita dan kesehatan memberi edukasi kepada masyarakat. Ya, nanti terutama juga untuk petugas. Karena kita bina petugas ini, yang paling penting adalah keselamatan juga untuk diri sendiri. Jangan sampai petugasnya kodong yang ini. Jangan nanti kita harus pakai masker, seperti itu. Ya, ada 3 ini yang kemungkinan ini kita bagi. Masing-masing ini ada shelternya lagi kita bagi. Untuk krisis air kita tetap komando supaya satu pintu. Siapa nanti ini PDAM. Nah, PDAM sebagai shelternya yang membagi air ini. Tapi kita harus atur. BPBD yang tetap mengatur. Dan BPBD sebagai komandonya harus satu pintu. Jangan sampai nanti minta sini kacau jadinya. Harus melalui BPBD. Ada double. Ada orang dikasih tandon seumpamanya di sana. Ada yang lebih. Hari Senin di situ nak kasih. Yang ini yang bagi tandon air ini tetangganya dia kasih atau keluarganya. Seperti itu, keluarganya dikasih dan sebagainya. Nah, itu yang perlu kita atur. Dalam kebakaran juga ya kita tetap koordinasi juga seperti itu. Pernah juga saya BPBD itu renovasi rumah. Nah, iya. Bangun rumah juga.
Jadi, Sembarang itu urusan lagi BPBD ini, urusannya PU ini. Iya betul. Urusannya, bukan dinas perumahan. Oh iya dinas perumahan. Kenapa tuh saya BPBD ini? Apa nih? Jangan juga mengambil tugasnya orang Pak Kaban. Jadi banyak. Iya, kita bantu orang-orang miskin sekali ya. Jadi kemarin itu kebetulan kami punya. Saya sempat ditanya juga sama terus terang teman-teman. Iya. Kenapa kami kerjanya orang ini? Jadi saya bilang begini. Ini tidak ada dalam penganggaran SKPD. Iya. Kita enggak dalam penganggaran kita enggak melanggar karena itu memang leading sektor ada penganggaran di perumahan. Kami tidak pakai anggaran kantor. Lalu kami tidak. Jadi ada kemarin itu di situ korban bencana rumahnya Kodong Kasihan sudah ini. Sudah apalagi dari awal itu jalanannya tidak layak lah. Tidak layak. Jadi saya ajar mereka ini, kita punya kelompok-kelompok itu, ajar mereka untuk membuat satu kelompok, ya. Kita aja bikin proposal dan sebagainya. Kita carikan. Kebetulan kami punya tersisa beberapa balok kayu, balok kayu dan sebagainya. Dan kita mulai jalan, artinya ke perusahaan-perusahaan untuk bantuan. Bantuan artinya ini bukan biaya dari anggaran BPBD. Tapi karena teman-teman melihat ini bisa kita bantu dan teman-teman di BPBD itu banyak yang pintar kerja kayu, pintar semen dan sebagainya. Baik. Saya bilang Allah kita bantu ini. Akhirnya karena mereka jiwanya kemanusiaan mereka bantu dan kebetulan ya terpublish ya seperti itu mereka lihat. Saya sempat di beberapa juga saya bilang ini baru satu kita buat. Baru satu. Kalau kemarin dinas perumahan ada 36. Iya. Tapi terrespons kami. Jadi saya bilang itulah mungkin kalau ikhlas bagaimana bisa terlihat. Iya. Dan kalau anak muda. Jadi kita pakai itu dana bantuan kita saling ini. Ada perusahaan tolong bantu. CSR maksudnya? CSR ya. Oh ya Ya, ada dari Basnas juga kita buat proposalnya. Itu yang kita pakai untuk ini bantu-bantu mereka. Dan itu sesuai juga dengan apa yang menjadi visinya ya. Sempat juga kita suruh dia buat permohonan dinas PU untuk jalanannya. Dinas PU kita follow up, mereka langsung buat. Clear ini. Artinya BPBD ini harus memang bukan hanya multi talenta tapi juga multitasking. Bisa mengerjakan banyak hal karena bicara bencana ini waduh, ini dia punya banyak cabang-cabang ya, Iya. Minimal kita hubungkan dengan mitigasi lah. Seperti sampah kami turun, bantu kita cuma bantu. Kenapa kita turun? Ya itu kan mitigasi pencegahan banjir. Benar. Kenapa kami turun potong pohon juga? Iya. Ya, karena kan bencana. Tapi tetap kita koordinasi dengan DLH. DLH mereka kita bantu kan kalau kebencanaan ini bagaimanapun sulitnya persoalan itu kalau kita lakukan bersama-sama pasti akan bisa selesai. Kalau nanti saya juga butuh bantuan DLH, butuh bantuan damkar, mereka juga bantu saya. Saya juga seperti itu, kita bantu seperti itu. Jadi saling sinergi dan koordinasi. Tidak lagi ego sektoral. Dalam kebencanaan itu bukan satu-satu. Kita adalah tim gabungan. Tim gabungan. Jadi sama-sama, musuhnya kan satu. Kita harus ini sama-sama semua. Baik. Pak Kaban, saya lihat ini kan kita alhamdulillah luar biasa. Ternyata kurang lebih 6 bulan mampu merubah wajah BPBD dan menjawab kepercayaan daripada Pak Wali Kota sebagai pimpinan. Sebenarnya ini ada pengaruh dari apa yang Anda lakukan profesi yang lain. Misalnya Anda sebagai seorang trainer, Anda juga sebagai seorang hipnosis. Terus yang paling penting juga Anda juga penulis buku ternyata. Apakah ini mencerminkan dari semua itu tadi sehingga Anda pakai dalam memimpin sebuah lembaga yang sangat penting di Makassar? Saya ini saya punya prinsip seperti ini. Apa itu, Kak? Rezeki, kebahagiaan itu tidak usah kita buru. Itu ibarat merpati. Merpati itu kalau kita buru kejar dia terbang. Tapi kalau kita tenang, nyaman, dia akan datang sendiri. Dan satu lagi saya mau pesankan, sebenarnya kan hidup ini kan sama dengan BPBD. Sebelum bencana, satu bencana, setelah bencana. Itu juga yang kemarin, hari ini, dan besok. Yang kemarin kejadian tidak usah kita pikirkan, tidak usah kita ingat. Kenapa? Karena tidak ada mesin waktu yang bisa kita bayar, kita beli untuk kembali lagi ke 2 hari yang lalu, ke 1 minggu yang lalu. Tidak bisa lagi, Pak. Mau kita rugi, mau kita apa, tidak bisa lagi. Apa jadinya kalau kita pikirkan? Kita depresi, kita sakit. 90% penyakit pikiran. Nah, selanjutnya apa? Hari ini. Terus untuk kita jangan bicara besok. Kita juga jangan pikir besok. Karena pada saat kita pikir besok, kita akan jadinya cemas. Besok itu kita tidak bisa atur, kita tentukan bagaimana besok bisa saya bisa bagus betulin, dapatkan 10 sempurna ini. Tidak ada yang sempurna, Pak. Tidak bisa kita atur besok. Kita cukup lakukan yang terbaik hari ini. Besok itu kan tentukan kan Allah yang tentukan. Allah Subhanahu wa taala tentukan besok. Jadi mau sempurna mau apa, kita pasrah saja, kerjakan saya yang terbaik hari ini. Jadi apa sebenarnya tugas kita? Kalau kita kan muslim, apa tugas kita sebenarnya? Yang lain kan semua sampingan, Ji. Menunggu waktu salat. Namanya kalau kita menunggu, tunggu salat Kalau yang lain sudah tinggalkan. Tapi salat sudah. Artinya
tugas kita adalah hari ini kerjakan terbaik saja. Tidak usah sempurna. Karena masalah besok penghargaannya dari kejadiannya, keuntungannya apa, Allah yang semua yang tentukan. Kadang kita cuma berusaha sedikit saja banyak untungnya. Allah yang tentukan. Cuma perbaiki saja hati. Hati yang perbaiki dan jangan terlalu panik, jangan terlalu punya pikiran. Ya tetap berpikiran baik, berpikiran positif, ya. Karena kan kita sama-sama pahami dalam law of attraction, apa yang kita pancarkan itu yang kita dapat. Kalau kita sedih, kesedihan juga kita dapat. Beginilah kalau kepala dinasnya, kepala badannya seorang trainer, betul. Kalau kita pancarkan kesedihan, ya sedih juga akan datang. Kan sudah jelas. Kalau kita pancarkan seperti kita selalu bersyukur, Allah terima kasih banyak. Berarti artinya apa? Apa kita rasakan? Kecukupan, kelebihan. Sedangkan kita sendiri tahu bagaimana itu. Barang siapa yang bersyukur, maka Allah tambah nikmatnya. Ada salah tulis buku tak kita tulis. Ada. Bahasa Bugisnya letuk memang non napalau. Iya. Sampai dahulu baru pergi. Apa kasih kita tulis? Pesan-pesan orang tua itu paletu aleta nepaki joka. Ya, sampai dahulu baru pergi. Betul. Ya. Jadi ini hasil pemikiran saya mulai sejak di kampung. Orang-orang tua dulu kan itu kan pesannya. Jadi teman-teman yang baca buku saya itu kalau saya lihat sampai dulu pasti dia langsung komen karena dia merasa dirinya begitu. Sampai dulu baru pergi. Orang-orang tua dulu kan seperti itu, kasih tandu dirimu supaya sehat. Bayangkan sudah sampai kembali. Malahan orang-orang tua dulu itu kadang dia pungut batu sebelum berangkat. Dia ambil batu. Tujuannya? Dia simpan di kantongnya. Saya niatkan di batu saya bawa, saya kasih kembali lagi semula di tempatnya. Saya langsung kasih kembali. Artinya bukan batu yang lindungi dia. Dia sudah yakin bahwa dia akan selamat. Bahkan ada orang yang sampai dia bilang, kalau orang Bugis itu dia bilang, saya tidak akan mati di negerinya orang. Saya tidak akan mati di Pelawang, di jalanan. Saya pasti kembali. Karena itu bukan batu yang lindungi, tapi dia meyakinkan dirinya bahwa dia akan kembali. Dia meyakinkan dirinya akan kembali. Jadi dia kantongi batu. Saya niatkan ini sambil batu, saya sendiri akan kembalikan di tempatnya. Jadi sama dengan dia sudah bayangkan sampai di sana kembali lagi di tempat rumahnya. Jadi bukan batu melindungi dia, bukan. Itu bagian daripada rasa yakin, afirmasi positif. Alat untuk meyakinkan dirinya. Niatnya seperti itu kan, inamalu biniat. Semua hal baik diawali dengan niat yang baik. Nah, itu saya dapat. Jadi saya gabungkan dengan ilmu seperti mungkin tasawuf, terus apalagi neuroscience, terus dengan ilmu bawah sadar, law of attraction, dan terakhir kearifan lokal. Anda gabungkan itu? Kami gabungkan itu, akhirnya terbentuklah sebuah karya namanya Sampai Dahulu Baru Pergi. Buku ini cocok dibaca oleh mereka-mereka yang apa? Yang lagi merasa apa? Saya lihat itu rata-rata orang-orang yang rata-rata orang-orang dari kampung, dia ingat itu pesan-pesan terutama orang Bugis ya. Orang Bugis rata-rata seperti itu. Pasti dia lihat. Begitu pesannya memang kalau ini saya banget ini, Pak. Betul. Jadi begini, sebetulnya seperti ini, saya menjelaskan sedikit. Ada buku kedua saya nanti juga saya mau jelaskan. Buku kedua saya itu judulnya Tutorial Mengedit Takdir. Jadi ini hubungannya dengan visualisasi itu. Bukan mengedit video ya, bukan ya? Takdir kita edit. Takdir bisa diedit. Iya. Takdir itu sudah tertulis, tapi penanya terserah kita untuk melanjutkannya. Jadi kita sampai dulu sebelum pergi. Jadi saya tulis buku itu ya berdasarkan pengalaman saya kemarin. Saya ingin jadi cirinya jelas. Orang-orang yang dari kampung itu hasil, ini ilmu saya ini seperti itu. Betul. Dia akan lihat lagi bagaimana. Jadi orang itu bilang, duduk dulu baik-baik. Baru bayangkan sudah sampai. Semuanya itu kuncinya dia keturun gelombang otak. Dalam ilmu hipnosis itu ada namanya beta, alfa, theta, delta. Beta itu kan sadar seperti sekarang ini kan. Beta itu. Terus masuk di fokus namanya alfa. Turun lagi sedikit gelombang otaknya 4 sampai 7 Hz itu namanya theta. Turun itu. 4 sampai 7 Hz artinya 1 detik 7 gelombang. Ya seperti itu kan. Jadi terus turun lagi namanya delta. Nah, delta ini tidur. Jadi sebelum tidur dan sesudah tidur. Itu pasti kita dapat ini theta ini. Theta itu apa? Kondisi theta, kondisi hipnosis atau kondisi orang kesurupan itu sama gelombangnya semua. Itulah orang kesurupan itu gampang, itu apa kita perintahkan pasti ikut. Jadi tidak ada itu orang bilang apalagi kalau orang gampang sekali kok kalau orang kesurupan. Tidak usah dibaca-bacakan apa. Bisi-bisi saja buat dia malu pasti sadar. Kalau orang-orang mainkan kan kondisi saya kadang sama dengan kondisi hipnosis, apa perintahkan dia ikuti. Saya bilang saya angkat ini keris tusuk kau terlempar, pasti terlempar dia. Itu namanya teatrikal dalam ilmu ini. Jadi itulah saya katakan ya, kenapa mereka pada saat kita apalagi disuruh kita tenang, atur napas, itu kan dikasih turun. Coba pentingnya itu ya.
pada saat kita marah sekali, coba kita jangan tarik napas dulu. Itu akan tenang kembali. Berarti kalau orang yang selalu marah ini, kan ya, saya termasuk orang sering marah ini. Coba tarik napas dulu. Kesimpulan napas. Oke, jangan kau yang biasa marah-marah, kau kurang tarik napas dulu. Karena dulu. 90% penyakit pikiran. Jadi getarkan itu kebaikan, pikirkan yang baik, karena pikiranmu adalah nasibmu. Pikiranmu adalah takdirmu. Pikirkan saja yang baik terus, insya Allah akan jadi. Tergantung kembali lagi sampai dahulu baru pergi. Sampai dulu. Lah memang napalah luar biasa. Pak Kaban, masih banyak saya mau ngobrol-ngobrol sebenarnya, tapi saya tahu jangan sampai di WA-nya saya banyak sudah ada masuk bencana. Aman di bencana. Sudah apalagi terschedule. Base system. Tidak bergantung sama kepala badan ya. Tidak bergantung sama kepala badan. Tapi sebelum ditutup apa itu sebenarnya Kalaksa? Kepala pelaksana. Kepala pelaksana. Artinya begini, itu setara dengan kepala badan, kepala dinas, sama-sama eselon 2. Cuma sekarang ini kan sebenarnya kepala BPBD itu adalah Pasikda. Iya. Maksudnya? Pasikda sebagai kepala BPBD. Itulah saya namanya kepala pelaksana. Cuma karena regulasi seperti ini dan ada beberapa sistem koordinasi yang tidak lancar, maka pada tahun 2025 bulan 12 keluar Permendagri 18 tahun 2025 tentang Kalaksa diberi jawab setelah diikuti oleh aturan Perda. Tahun ini kita rencanakan saya sudah berubah lagi namanya jadi kepala badan. Jadi langsung kepala badan. Dan lagi Kalaksa. Ada aturan baru kemarin 2000 itu. Luar biasa. Makanya saya panggil Pak Kaban kalau saya karena enggak kenal saya Kalaksa. Iya, jadi Kalaksa itu kepala pelaksana. Kenapa Pasikda kepala badan? Karena saya katakan tadi BPBD itu komando. Jadi harus di atas semua daripada Kadis. Makanya harus sekda. Karena banyak dibawahi. Kadis perintah semua Kadis. Betul. Kalau saya kan setara Kadis kepala pelaksana. Betul. Masa kita mau perintah? Benar. Ya, cuma karena sistem regulasi yang lambat, apalagi pengkoordinasian lambat, disangsi Pasikda banyak kerjanya, makanya dibuat aturan langsung kepala BPBD. Luar biasa. Tetapi tetap sebagai setara dengan Kadis. Terima kasih banyak Kepala Badan Kakak Muhammad Fadli Tahar yang sudah ngobrol-ngobrol bersama kita. Banyak sekali inspirasi dan edukasi yang kita dapatkan. Semoga Makassar bisa terhindar daripada bencana-bencana yang ekstrim sehingga bisa menyelamatkan seluruh warga kota. Kita percaya, kita berikan dukungan dan mudah-mudahan edukasinya tentu tidak bisa BPBD sendiri. Harus mengajak semua stakeholder yang ada, termasuk kenapa Kepala Badan datang di sini. Insya Allah. Termasuk ini yang membantu ini kan media. Betul. Saya mau tambahkan sedikit. Sebenarnya itulah yang tugas kami sebetulnya. Sebenarnya kalau kami adakan inisiasi pembersihan pantai, saluran, berapa sih sampah di pantai yang saya bisa ambil? Betul. Sedikit, bahkan sedikit sekali. Betul. Tetapi apa? Suaranya ke mereka bahwa BPBD ini mereka akan tertarik juga. Betul. Sama aja orang sedekah, Bos. Betul. Saya tidak peduli sedekah dilihat orang tidak masalah, Pak. Tapi pesan yang disampaikan. Artinya dalam hal kesiapsiagaan, mitigasi, pemberantasan sampah dan sebagainya, kita kan trigger. Betul. Terpancing. Untuk juga terlibat. Ada kanal yang penuh sampah kita langsung turun. Pokoknya kita tidak apa lagi, tidak jijik dan sebagainya. Masa BPD yang pergi kan. Kau tersinggung kau lah, masa yang suka buang sampah, masa kau buang sampah terus begitu. Masa begitu terus hidupmu? Masa kita habis bersihkan kau yang punya sampah? Karena kalau yang melakukan begitu itu namanya sampah masyarakat. Itulah yang benar. Memang sampahnya memang masyarakat. Sampahnya masyarakat. Oke, terima kasih banyak Kak Fadli. Senang bisa berbagi. Nanti mungkin bisa saya jalan-jalan ke kantor melihat. Apalagi kalau mungkin juga bisa terlibat langsung dalam melakukan mitigasi, melakukan kesiapsiagaan kepada seluruh masyarakat yang ada. Terima kasih banyak. Silakan tulis di kolom komentar kalau ada yang mau ditanyakan kepada Pak Kaban atau mungkin hal-hal yang kira-kira menarik. Nanti Pak Kaban akan respon. Dan saatnya bilang kamu kelas. Thank you. Masya Allah.